ceritanya kan ngeten iki Mas. Tadi pagi itu kan sebetulnya ning nganu nggih. Jadi saya menceritakan itu apa adanya nggih. Istri saya itu kan sering kalau malam ya pagi itu kan sering nganu istilahnya menyampaikan kepada saya kejengkelan-kejengkelan yang kadang-kala sebetulnya dalam rumah tangga saya itu saya kan selalu matur kali bojone kula insya Allah jenengan kalau saya itu sudah tua sudah tua dalam arti sekarang umur sudah 50-an ke atas saiki dewi itu sing digoleki apa to itu amal terhadap siapa amal kepada Allah amal kepada hubungan sesama manusia hablu minallah hablu minanas gitu Mas intinya tegak lurus pertama kali ingkang mau puasa yang kedua hubungannya saya dengan manusia anjir intinya saya tuh dari hampir setiap hari menasihati istri saya seperti itu setiap ada kejengkelan itu kok angger metu anane ning pemandangan mobil diletakkan di depan rumah kok garasi ini wong kok ning tengah dalan padahal jalan itu kan 4 meter 5 meter lah ulang alik Mas ulang alik tapi kenapa rumah privat yang punya garasi tapi kok meletakkan mobil itu sudah bertahun-tahun kok di situ terus nih. Nah, akhirnya kan istri saya kan angger metu istilahnya resek-resek kok alane ming bunek karo pemandangannya kok mobil kok istilahnya ning kono terus dalam arti jalan itu kenapa yang berfungsi hanya satu arus jalan sisi sebelah utara itu Mas tapi sisi selatan kok tidak difungsikan sebagai jalan mana umumnya ini loh jadi biar yang dari misalnya ya Mas dari timur ke barat itu harusnya kan melalui yang kiri jalan tapi kan enggak tapi mesti lewat utara jalan jarum kiri nah dari yang barat mesti lewat yang seharusnya nah, itu kan yang fungsi berarti yang sebelah utara jalan nah ini itu yang itu bertahun-tahun makanya saya itu jangan ngomong dewi atine itu jembar ora usah nesu ora usah ngene iki tapi istri saya kalau agar saya itu nganu agar esok muni anane metu ning jengkel kok yo ini kan dalan itu milik umum itu kan milik umum milik apa jenenge semuanya gitu ning kok sambat dino ning aku anane ning arep jengkel wae ning aku jengkel isane karo jenengan Mas sing tak jengkel iki jenengan aku sing tak unek-unekke men jenengan nah saya kan ya Allah saya kan dewi itu nganu to habuin Allah habuin anas wis kan digawe ora usah nesu akhir itu kan berjalan nah, setiap hari seperti itu dan akhirnya tadi pagi itu Mas aku jengkel tenan aku kok dongkrok wis ini kan hampir sudah 5 hari atau 4 hari tidak dipakai ke situ toh istri saya kan alhamdulillah saiki padang dalane seminggu tadi Pak nggih nggih soalnya beliaunya kan baru pergi loh itu jadi nggak pergi po sebenarnya ngenten Pak ini kita cerita dhisik Mas Ben ini saya mengutarakan apa sesungguhnya ini Mas kalau saya betul ya kalau saya betul seperti itu jadi saya di kamar mandi di keluh kesah itu saya nih jadi saya kan diam jadi saya nah itu jadi saya diam jadi aku kon ngopo gitu jadi ini masih marah aku ki sumpek ya Mas anggur metu ming anane ming apa jenenge
kejogrok weruh mobil kok saenakku dele dhewe. Nah, setelah itu njur itu habis subuh tadi, njur aku kon ngopo. Anjir saiki saya kan bilang sama istri, saya tak berdoa sama yang Maha Kuasa. Saya bilang, saya terus kemudian njur, saya kan salat subuh Mas. Salat subuh, dan salat subuh itu saya bilang gini sama Allah, ya Allah, saya terus terang hari ini mau berbuat dosa, berbuat aniaya terhadap tetangga saya. Ini bukan hati saya, bukan kebusukan hati saya, tapi ya Allah, kalau memang hari ini saya berbuat dosa, ampuni saya ya Allah. Saya berbuat aniaya terhadap sesama manusia. Tapi kalau memang ini jalanmu, saya sudah tidak memiliki jalan lain. Bagaimana menegur tetangga saya, saudara saya yang ada di depan rumah saya untuk menegur. Bertahun-tahun saya tidak pernah menegur. Artinya ada keluh kesah. Misalnya saya mau pergi ke Purwokerto, ke Semarang, lebih baik tak nyepeda aja. Karena saya terus terang kesulitan untuk mengeluarkan mobil saya, Mas. Sampai hari ini saya. Nganu Mas, Nah, yo gitu. yo arah Gitu. mangkat. Nggih. Kula Iya. ki Iya, saya- melu. Saya bilang ya Allah, saya mau hari ini mau berbuat dosa. Kalau itu dosa yang saya tanggung pada hari ini, saya ikhlas. Saya dibuat karena dosa saya ini, saya ikhlas. Tapi saya tunjukkan kepada saya jalan apa yang ingin bisa saya lakukan, karena saya terus terang melihat istri saya seperti itu, selalu istilahnya hatinya mengungkapkan kepada saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, tunjukkan kepada saya. Tapi saya hari ini mau berbuat dosa, demi Allah. Saya siap, misalnya saya nanti dicemooh tetangga, saya dimarahi tetangga, misalnya ada komplain, saya terima ya Allah, demi Allah. Demi Allah. Makanya kedatangan Mas Anto itu saya alhamdulillah sudah diterima ijabah saya. Ya, akhirnya istri saya kan ngopo Mas, saya terus terang hari ini mau berbuat dosa. Terus api yang ngopo, saya tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan counter terhadap tetangga saya yang selalu sudah bertahun-tahun berbuat aneh-aneh terhadap saya. Tapi saya jalan ini apa toh ya Allah, aku sampai terus terang, kalau memang jalanmu ya Allah tunjukkan. Akhirnya saya tidak mau berbuat kejam terhadap tetangga saya. Tapi insya Allah kalau ini nantinya ya Allah, saya dikomplain tetangga kanan kiri jalan, itulah resiko yang saya harus hadapi. Bahkan ketika ketua para sepuh di lingkungan saya katakanlah menghujat saya terima ya Allah. Tapi tunjukkan saya jalannya seperti apa. Akhirnya saya terus terang ya Mas. Saya kan ya, pas istri saya itu meladeni saya berpakaian itu, saya tidak mau dengan kekerasan, tapi saya insya Allah mau berbuat hal yang sama, tapi saya tidak akan melanggar marka jalan. Mobil itu 2 meteran, jalan di depan saya itu diambil sudah 2 meteran bertahun-tahun. Saya tidak komplain, saya hanya meminta jatah saya itu setengah meter dari kiri jalan, tepi jalan. Ya Allah tunjukkan. Akhirnya saya ya paling apik itu bak sampah saya letakkan di situ tadi pagi jam 6. Ya Allah tunjukkan ini jalan yang terbaik bagi saya. Saya tidak zalim terhadap tetangga saya, karena hanya saya makan dari tepi jalan itu hanya kurang dari setengah meter, tidak sampai nutupi jalan. Kalau saya jahat, bisa saya sepeda motor saya letakkan malang melintang biar podo-podo 2 meterannya. Tapi saya jahat ya Allah, saya itu jahat. Tunjukkan jalan apa. Akhirnya saya kok Allah itu ya seperti nunjukkan, kan ada bak sampah, kenapa jenengan
meletakkan hal yang sama tapi tidak memakan jalan itu sepenuhnya, masih bisa jalan. Jadi apa hukumannya? Saya terus terang, ya Allah, nanti orang itu akan marah kepada saya, akan berbuat dolim kepada saya. Tapi kalau memang itu jalan, saya terima. Artinya apa? Saya yakin ketika orang yang berlalu lintas ke sana mesti akan medun kono bak sampah. Dari sana seharusnya jalan itu kan lurus, tapi tertanggur oleh mobil. Akhirnya akan tetap masuk ke sini. Kan tetap tidak bisa karena ada bak sampah saya. Tapi bak sampah saya itu tidak makan 2 meteran. Ya Allah, kalau memang ini jalan, tunjukkan kepada saya ya Allah. Akhirnya ya saya jam 6 itu melalui bak sampah itu. Jadi istri saya bilang, ya kurang dino mas nuno. Ya ben tetangga itu ngerti, ben jengkel pada saya hadapi, tidak ada masalah. Saya hadapi, memang ini jalannya anjur jalannya ngarep piye, ngarep carane kepiye to. Ya akhirnya jam 6 itu tak letak, memang saya sengaja. Saya dengan apa senenge istilahnya, lah inilah saya itu loh. Mau arti apa-apa ke monggo. Saya tidak ada. Ya akhirnya ketika saya tadi pagi kan istri saya mau nyadran ke desa, saya nyadran. Ya ada yang mau pakai mobil, ada. Nah, mobil itu jadi ada yang apa tukang eyek itu. Jadi kemudian ada yang dari timur mas, mobil. Saya lihat, tak lihat dari sini tuh. Ya saya delok gitu. Tak kira itu mobil itu mau nenggel mobil yang sebelah sana, ternyata tidak. Kok tetap lewat sing bagian utara. Maksudnya kalau mau marah itu marahlah yang sebelah selatan, karena lewatnya kiri jalan. Tapi kok lewat utara. Nah utara kok saya ya dimarahi kok tempatnya saya. Nah ya, bahkan kemarin Mas Adi, bisa ditanyakan Mas Adi, tapi saya tidak marah loh. Istri saya kan ada tamu itu diletakkan di depan, tapi menceng gini mas, tidak jauh apa nutupi jalan, menceng gini. Mas Adi lewat tapi pengut langsung apa sebenarnya bodanya di bawah. Nah itu kenapa yang selalu ditegur tempat tinggal saya, bahkan termasuk pohon saya itu pernah dipepreli orang tanpa sepengetahuan saya loh mas. Karena apa? Truk sampah itu kalau lewat kan sebelah utara, tidak pernah lewat selatan. Nah, selatan apa? Garasinya orang itu dongkrok saja di situ. Dan Pak Miko ini kan dongkrok. Jadi truk itu kan lewat, nabrak nganune pang-pange. Nah, padahal lu nek tak delokke samping-samping wite itu tidak menjorok ke jalan. Tak delokke ini saya tidak dalam arti makan jalan orang. Tak delokke wite lho Mas. Karena tak delokke nggon apa? Sing nggon apa? Tapi jalan lurus. Nganu dulu apa nggon di chat itu lho Mas. Tak delokke markane orang iki ada lurus, orang makan jalan bahkan 2 meteran tidak, bahkan 0, sekian kan tidak. Tapi kenapa pohon tempat saya itu dipepreli kabeh tanpa menghormati saya. Pak Wit tak pepreli yo ngon nganu apa sebenarnya kok wite jenengan iki ganggu apa treke. Saya umpamanya di seperti itu monggo silakan. Tapi saya lihat pohon itu tidak ganggu loh, lurus tak delokke lurus saya tidak ganggu. Kenapa kok dianggap ganggu? Padahal sing ganggu itu 2 meteran nganune Toyota Kijang itu.
Sing ganggu wong 2 meteran ndongkrok ning kono terus kok. Padahal tak delokke iki ora ganggu. Aterke kok lewat nganu kiri. Nganu jenenge kan biasane lewat nganu to Mas, mriko to. Kok lewatnya kok sebelah kiri jalan. Sangat tidak pernah dilewati. Harusnya ngarep katakanlah memprel itu harusnya yang mengangkat yang mobil yang di situ. Diangkat aja di memprel iki ora apa-apa. Wong saya tidak ya jadi itu tadi pagi seperti itu Mas. Tak delokke. Saya kan Aku ora iso turu sak saya jekil Mas. kan Klo nget panjenengan klo ki mbok ora iso turu aku mending ngono kok jengkel wong kok kaya ngono. Ki mbok nganggo mikir wong kene iki ra tau omong. anjir itu setelah itu tuh tadi pagi tuh tak delokke. Mas iki juk mboten niku klo ki ya Anjir. salah ya. Anjir. Jadi setelah itu tak delokke kok yang dari yang dari wong itu mau berangkat jam 6:15 Mbak. Kok tak delokke sing mobil dari timur itu kok sing tak delokke kok nganu apa jenenge ora lewat kiri berarti kok lewat nggon aku terus tak delokke. Oh berarti tempat saya itu istilahnya depan persis itu nggo lalu lalang dua arah sing tapi yang sekarang privat seakan-akan istimewa. Ada. Jadi akhirnya kan tak sampai tempat saya itu karena ada yang mau ke timur itu diangkat oleh tukang ayake itu di sisihke ya ora apa-apa memang saya tak buat ya saya kan tahu kan di nah ya apa nah setelah itu kan setelah itu saya mau berangkat ya Allah kalau ini memang jalan saya ini saya letakkan lagi ke hanya setengah meter dari batas tepi jalan. Saya tidak makan 2 meter. Kalau yang roda 2 masih tidak masalah katakanlah. Tapi kalau yang bagi roda 4 harus turun dan nganu biar apa? Biar ngerti wah anggar lewat mulai Senin pagi mulai lewat nggon Pak Wit kae kok ono bak sampah. Nah, memang saya sengaja. Memang saya sudah tidak punya ada jalan lain, Mas. Ada jalan lain. Akhirnya tadi apa sedikit tadi itu saya kan ada kegiatan di rumah saya tak kerjakan di rumah tapi saya hanya memantau sambil memantau Mas. Nah, memantau itu ternyata saya kok wis ditepikan. Nah, saya tidak tega ngaling-ngaling yang masang itu saya dan saya tidak ngumpet-ngumpet tidak. Ya Allah ini jalan saya masang itu iki idaya kok jiko Pak sampah tak kayak gini. Ya Allah ini kalau memang jalanmu ya ini insya Allah jadi jalan keluar saya. Nah tak pasang gini di sebelah barat itu banyak yang melihat. Sebelum saya mendengar nonton ora apa-apa sing masangi sapa aku idaya kok tidak masalah. Nah akhirnya jam berapa itu jam 9 atau jam 10 itu jenengan lebar itu Mas lebar apa istilahnya apa cuci mobil itu saya kan tahunya di nyuci sudah minggir nah itu saya tidak tahu Pak D. Iya setelah Pagi juga saya tidak tahu masih tidur. Iya setelah itu kan jenengan keluar itu kan ya Allah pinggir tak pas bahasa kene ya Allah memang jalanmu biar saya dimakimu orang dihujat orang tak terima tidak ada apa istilahnya saya penolakan yang masang siapa Widaya kok saya jalan keluar yang apa ya aku ramu deng ini kok mosok selama hidup saya harus seperti ini terus saya. Nah ini kan dan pelajaran kanggo kabeh misalnya saya disidang di RW sini aja saya tidak akan istilahnya apa takut enggak saya dari yang saya takuti hanya Allah sudah itu aja. Nah begitu dengan selesai itu saya kan sudah ngerjakan apa-apa sudah selesai tak lihat loh kok nih Bang ya Allah ini jalan saya lagi Mbak Elwa saya tidak ada ngaling-ngaling pas uangnya sepi tidak saya langsung pasang di situ ada yang juga ada tak brok ini tuh. Nah begitu setengah jam itu yang itu mau ke bumiku itu setelah dari situ yang
yang apa jenenge membawa itu apa jenenge bak sampai kasihkan tempatnya. Saya kan lihat dari sini ya ora apa-apa aku. Yes, alhamdulillah berarti apa eksperimen saya berhasil ya. Berarti banyak orang yang katakanlah baik di sini lingkungan sini. Artinya kalau duri aja di tengah jalan aja kalau melihat itu harus ditepikan kok membak sampah. Berarti alhamdulillah orang sini baik-baik semua. Nah, yang itu dikasih itu tuh. Setelah itu saya ya Allah mobil itu masih nongkrong lagi. Ini istilahnya rasa empatinya tidak ada. Ya sudah, saya pasang lagi mas. Tak dropping. Lihat siapa yang itu lihat. Mungkin karena sohibnya anu bumiku kan. Nah, terus terang saya itu gitu. Nah setelah itu tak pasang lagi di situ. Ya Allah, kalau memang itu jalanmu, sadarkanlah dengan apa intuisi hatinya biar lembut gitu loh. Ya, artinya Pak Miko kan keluar itu, keluar. Saya di sini tak lihat loh. Keluar situ ya, keluar itu sudah tidak di apa letakkan di garasinya ini, garasi milik umum ini. Tapi nggak tahu dibawa kemana, ke barat ke tangannya. Ya Allah, kalau memang jalanmu, saya siap menanggung apapun. Saya yakin ini banyak orang yang katakan komplain pada saya. Tapi komplain saya itu mau komplain model apa ya Allah, saya itu model apa. Ya akhirnya tadi kan saudara saya kesini. Saudara saya ini setengah jam 4-an. Wis kok nganu tak sampai ning kono. Loh, ini memang tak pasang kok. Saya keras di sini, Mas. Demi Allah banyak. Pasti Pak Miko krungu. Wis kok nganu apa bak sampai ning kono. Mbok tinggirke. Ora. Kuwi tak pasang kuwi. Anggo masangi sapa? Ah masangi ngarep omahku iki. Ben atine lembut. Ben hatinya lembut lho. 2 meter bertahun-tahun di hak privat. Mosok aku ming sedina iki wae ora ngasih ngono 24 jam. Itu keke. 6 jam sampai 12 jam aja belum pas. Iya Mas. Ya. Tak singkirke kok. Ora sah iki memang tak pasangi. Nek aku ki ora nganu, saya kertas tadi. Nek aku ki wong ora tede ngali-ngali. Sama siapapun tidak tede. Iki sing masangi aku, Widayaka. Aduh, aku ki siap di apa jenenge bully istilahnya. Siap di karo tangga-tangga tak siap dibully. Nek lewat nggon nganune omahe Pak Widayaka saiki ana bak sampah. Lempang kok tak pasang. Beda ngerti problemnya saya itu di sini itu seperti apa loh. Seperti ini. Neh wong kulon, wong wetan ngertine itu mung mambu kembang. Aku mambune lah bendina mambu tai aku. Neh wong kulon, wong wetan, wong lor, wong kidul, wah mambune tai, wah. Kan mambune iki kembang, wangi. Nah ini aku ora, mambune tai. Disuguhi tai terus ya aku ya bendina ya. Nah, iki dalanku. Saya terus terang vulgar, Mas. Saya wis ora ngerti dalane iki apa ta aku. Dalanku piye to? Aku ki wong meneng anteng wis ora duwe nganu. Ngalah wis. Ini ngalah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun deh. Ini nih pomone saiki modele. Misale tetangga saya sebelah barat, sebelah timur. Coba berhadapan-hadapan dengan itu berpuluh tahun. Kamu itu kok bendro. Kamu Pak Tio karo Pak Bambang rame kok. Pak Bambang disikat karo Pak Tio. Nggih ta? Nggak coba cerita. Nah aku rawan, ini aku wegah. Aku jenengan kali kulon itu kan nggih orang ora diem to Pak. Sebenarnya saya juga terganggu Pak. Saya kan keluar mobil kan mesti apret. Nggih.
saya tidak pernah keluar mobil mulus pasti abret. Tapi saya itu orangnya kan nggak sama dengan Pak Dewi. Nggih. Harusnya kan ya ngerti. Maksud saya keluar mobil kok harus abret. Harusnya. Saya tapi ya beda. Saya tipenya kayak Pak Tio kan mungkin vulgar. Vulgar. Saya tipenya kan sama Pak Dewi Pak. Saya tipenya kan enggak. Wong dulu itu pernah udah kali sinten niku to. Ini nganu Mas, dulu tuh pernah ada larangan untuk memarkir mobil di depan rumah, tapi ya ming sebatas apa aturan tanpa ada siungnya, masih ada. Pasti saya tak nganu karena berpuluh-puluh tahun. Nah ya ini Mas, itu jalan ceritanya. Kalau sekarang saya ibarat saya warga masyarakat. Siap menerima sanksi dari Pak Mas Anto selaku ketua RW. Saya terus terang saya tidak menghindar. Ngapik-ngapik saya tidak, demi Allah saya sama Tuhan itu sudah minta maaf, pengampunan sebelum melaksanakan itu. Tapi dari sisi apa sebenarnya sanksi masyarakat saya juga sudah siap menerima. Arti kapak-kapaknya monggo silahkan. Harap katakanlah saya dibully rame, alhamdulillah tidak, saya ingkar. Memang itu kerjaan saya. Saya tidak mencelakakan orang. Saya niki kula nggih Pak Di. Nggih, saiki itu saya monggo silahkan. Nggih, Mas saya itu ini juga sudah banyak. Saya sebagai RT Pak Di. Nah, ini saya sebagai RT ini bukan sebagai warga, sebagai RT mewakili warga. Masukan banyak ini Pak. Saya kesini juga dari masukan warga juga. Kan nonton. Nah, kan pasti kan semua menanyakan tempat sampah kan bukan di jalan. Intinya kan gitu tadi. Iya, betul. Betul. Jadi niki sekedar kula niki kan dari berapa deh. Kan semua masyarakat sini RT 3 itu kan tahunya tempat sampah kan bukan di tengah jalan, bukan di tempat jalan, bukan tempatnya. Oh, nanti coba Pak Anto dikonfirmasi ini dari warga ya Pak. Konfirmasi masalahnya ada apa, masalahnya apa ini dan gitu. Nah, kalau saya sudah mendengar Pak Dewi begitu, berarti saya nanti tengahin. Saya juga mau nyari solusi. Saya juga harus ke beliaunya Pak Miko. Nanti saya tak sowan. Saya juga nanti saya juga bilang mewakili warga juga ke Pak Miko. Jadi nanti saya harapannya ya juga sama Pak De. Saya ya harus parkir ya di situ harapannya. Tapi kalau mungkin nantinya ini Pak D, kalau tidak bisa temu titik jalan, nanti kemana saya sudah sowan, sudah saya kasih arahan lah istilahnya. Kalau memang parkir tidak boleh di jalan. Nah ini nanti kalau sudah saya gitukan, nanti kalau tidak ada solusi lagi kok masih ada lagi, ya nanti saya tak bawa ke rapat. Saya tak harus serbukan ke warga ini mau diapakan ini kan gitu. Secara person sudah saya temui secara baik-baik lah kan gitu Pak D. Secara prosedur gitu, nanti kalau tidak berhasil ya saya tak bawa ke rapat kan gitu. Warga maunya gimana ini kalau ada masalah kayak gini kan gitu Pak D. Kan gitu, nyari mufakat Pak D. Saya tidak bisa menang-menangan sendiri. Saya juga kan gitu. Penting jelaskan dulu ke beliaunya, nanti bla 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 bla. Intinya nggak boleh parkir di situ lah, istilahnya bebas ya. Nah, mobil ya parkir ada garasi monggo. Saya juga punya ngasih contoh, sebenarnya juga saya ngasih contoh ini juga harusnya kan gitu. Nanti jalannya mungkin ini Pak D. Ya betul. Sama saya alhamdulillah tidak sampai
24 jam, hanya 12 jam. Artinya Allah itu ternyata adilnya di sini, Mas. Cukup hanya 12 jam masyarakat respon. Alhamdulillah ya Allah, saya berterima kasih sekali. Kenapa? Jalan yang saya nganu itu ternyata dengan hanya bermodalkan bak sampah. Alhamdulillah. Nah, ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Inilah jalanmu ya Allah. Saya berterima kasih. Demi Allah saya alhamdulillah. Ternyata hanya tidak sampai, karena ini maghrib dari jam 6 sampai jam 6 hanya 12 jam. Responnya sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya terhadap saya umpan balik terhadap pertanyaan warga. Si jenenge bak sampah iki ora kaki tengah dalan. Ayo padha wae. Si jenengane mobil lebokke ning garasi cukup selesai. Nah, Mas. Intinya itu, Pak. Itu dah. Iya dah. Saiki karena warga yang bertanya itu tidak merasakan, Mas. Kayak kowe kok bak sampah iki kayak tengah dalan. Ning neh sambat dino ndelokke mobil kok ora dikake garasi, meneng wae. Loh, ini logika loh, Mas. Yang saya bangun loh. Apa tuh? Intinya gini, intinya mau monggo, mau mobil mau taruh di manapun, monggo terus monggo, seperti tidak di situ. Nah, intinya gitu lah, Pak. Nah, saya terus terang ini, Mas. Karena Allah telah istilahnya memberikan satu jalan keluar. Begitu jenengan keluar, sampah itu tidak akan pernah saya letakkan di situ lagi. Kenapa? Solusinya dari Pak RT sudah cerdas, berani. Artinya apa? Sebagai seorang panutan, insya Allah saya takzim. Saya takzim betul. Karena apa? Jalan solusinya sangat bijaksana. Artinya yang namanya orang tua seperti kita lah, katakanlah saya Mas Santo, itu menggunakan akal sehat, logika, gitu. Nah, saya terus terang Mas Santo, demi Allah, saya tidak ada yang ingin saya lukai, tidak ada yang harus. Saya itu orangnya pendiam, meneng wae. Tapi rintihan hati istri saya setiap hari tidak bisa tidur, hanya ngedumel. Ini jenenge garasi kok kayak ngarepan omah yo. Itu kan bertahun-tahun yang dirasakan istri saya. Saya kan dulu sebagai seorang suami, piye dalane aku ya mumet aku nek kon konfrontasi karo tangga ki ra iso. Jalan tadi pagi kok jalane ning bak sampah. Alhamdulillah, Pak. Begitu jenengan nanti keluar sini saya sudah tidak. Tapi ya itu catatan lagi dari saya, Pak. Kalau masih seperti itu, mobil tidak diletakkan di garasi, ya saya sampah akan saya letakkan di jalan lagi. Nah, ini konsekuensinya juga gitu, Pak. Okay. Nanti konsekuensinya juga saya ngomong juga begitu. Nanti kalau ada jeneng sewu nak umpamane mungkin tamu sebentar itu kan tidak masalah. Tidak masalah. Okay. Atau paling kan kalau tamu mungkin saudara. Wong saya juga paling kan gitu. Wong saya sama tetangga juga pernah komplain, berapa hari di situ juga tidak masalah. Asal dengan apa sedino barang kan teko gitu ana ombe dino kok nang kono. Anjing kok jejer-jejer nek dong gitu. Itu dia Pak Tim. Ini terus terang. Sementara itu nanti saya tak soal ke beliaunya, Pak Miko, nanti saya ngomong ke Pak Timnya, nanti kalau tidak ketemu umpamanya ya Pak Tim, kalau masih kokoh dengan pendiriannya, mungkin saya juga belum dengar dari beliaunya parkir di situ ngapa, kan gitu loh Pak Tim. Dan Pak, faktanya itu tidak 1-2 hari loh, Pak. Sudah bertahun-tahun ngerti dulu gitu kan. Sudah tahu, maksudnya gitu. Maksudnya kalau dia tetap ya nanti ya tadi solusinya. Umpama saya bilang secara pribadi tidak bisa, ya tak bawa ke harga atau Pak. Kalau saya kan tidak bisa kok. Gini Mas, kan gitu. Gini Mas, saya juga akan mengambil
kebijakan secara hikmat saya, karena saya orang Islam, saya lebih takut yang maha kuasa daripada takut manusia. Kalau kita punya pencipta, kalau setiap hari saya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Allah lah yang maha besar. Itu presiden itu kecil, gubernur kecil, wali kota kecil, bupati kecil. Kita, saya, jenengan, istri saya itu kecil, makhluk kecil lah katakanlah. Yang terbesar siapa? Yang maha besar, Allah. Nah, makanya ini saya, karena hanya kurang dari 12 jam sudah ditanggapi oleh Mas Santo, artinya saya sudah tidak akan melakukan aksi lagi, aksi dalam arti yang merugikan masyarakat. Saya hanya merugikan masyarakat itu segelintir, dan itu biar ada semacam tanggapan. Ternyata responnya sangat luar biasa, sangat luar biasa bagi saya. Saya sudah tidak akan melakukan aksi lagi, dan saya tidak akan melakukan yang kedua kali. Artinya saya sudah sudah pertama dan terakhir aksi saya. Artinya biarlah Allah yang membalas. Nah, artinya apa? Misalnya tindakan afirmatif yang dilakukan oleh Mas Santo itu bagus, tapi kalau menurut saya sudah tidak bisa sampai ke tingkat RT kita, Mas. Kenapa? Karena saya sudah terus terang, aksi saya hanya cukup 12 jam kurang. Misalnya kok Pak Miko masih melaksanakan seperti itu, berarti itu hatinya seperti itu. Saya loh, Mas. Artinya Pak Miko ya secara utuh siapa saja sebenarnya ya seperti itu. Kalau di tempat lain baunya wangi, baunya kembang, harum semerbak, monggo. Bagi saya baunya seperti tai, karena setiap hari saya di depannya persis. Nah, jadi kalau menurut saya ya, Mas, monggo silahkan. Nah, Pak Anto kesini, alhamdulillah. Saya terus terang, saya di depan istri saya, di depan Pak Anto, aksi itu sudah saya sudahi dari kurang dari 12 jam, dan saya sudah tidak akan melakukan lagi. Misalnya kok masih ada di situ lagi, saya sudah tidak peduli, nggak ada urusan. Tapi saya sudah lego, Allah sudah memberi jalan. Kemudian langkahnya seperti ini, langkahnya seperti, saya sudah tidak katakanlah demi Allah, Allah yang maha besar. Pak Miko bagi saya kecil. Ngapain saya kalah Pak Miko? Ngapain saya harus tunduk pada Pak Miko yang makhluk kecil? Saya lebih taat kepada yang maha kuasa. Saya juga menyarankan istri saya, ketika ini sudah selesai seperti ini, sudah nggak usah hatinya apa jenenge istilahnya menghitam lagi. Kok ono jengkel, wis kok ikhlaske. Kono arep ning garasi seperti itu, di situ monggo saya. Istilahnya detik ini saya insya Allah seperti saya sarankan tadi Pak Anto, menurut saya tidak usah sampai ke RT, tidak usah ini aksi ini sudah saya sudahi kurang dari 12 jam. Jenengan arep kontak Pak Miko monggo, tapi saya sudah tidak akan melakukan aksi lagi, Pak. Sudah tidak akan tempatkan itu. Karena apa? Ternyata Allah itu maha adil, memberi jalan yang terbaik. Mas Santo kesini karena sudah ada dengar ulang. Artinya nanti gini, Mas Santo, jenengan nanti sampaikan kepada warga yang komplain itu, sudah masalahnya selesai. Saya sudah tidak akan nganu lagi. Tapi saya sudah, ya Allah, ini jalan terbaik. Sudah, saya mau ada dongkrok di situ bertahun-tahun, monggo ora usah bagi saya. Ini kan ya, saya dipesenin warga, Pak. Saya dipesenin warga. Ini saya Pak D mungkin bilang urusan selesai kan, saya kan nggak bisa atau Pak D, saya kan bisa disuruh nyari informasi. Saya juga harus menyampaikan ke Pak D. Betul. Tapi saya nganu, Mas, aksi saya saya sudah tidak nganu lagi. Kalau kurang dari 12 jam ternyata responnya Mas Santo luar biasa. Sudah itu aja.
Nanti saya tak usahakan dulu. Nggih. Bak sampah kok tempatnya nang kono. Anjir nek mobilnya kan Tempatnya oh garasi. tempatnya ngendi? Aneh dilogikake lho, Mas. Logika. Logika. Saya sudah ngerti. Hai. Sebenarnya kan Budi kan sudah cerita juga. Ah, Pak Nah, D. nggih. Cuma kan saya kemarin bilang Budi ya pelan-pelan Budi, nanti saya tak nyari waktu pas. Sebenarnya Budi sudah cerita Pak D Nggih. kemarin pas ngobrol-ngobrol di depan